Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merenungkan kembali kepada kita semua. Ada cerita dari masa jahiliyah yang ternyata nanti berhubungan sampai kepada masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita ini adalah cerita tentang pembangunan kembali Ka'bah di masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata nanti punya hubungan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentang oleh Abu Jahal. Bagaimana kaitannya? Suatu hari ketika Ka'bah itu terkena banjir besar, gitu ya. Loh, kok Ka'bah banjir, Bang? Iya. Kalau kita tanya sama orang-orang setempat, tanah di sana itu kurang menyerap air dan gunung-gunung di sana itu kan batu, sehingga ketika terjadi banjir itu akan terjadi air bah. Kok banjir? Bukankah Mekah jarang hujan? Benar, jarang sekali hujan. Itu sebabnya ketika sekalinya hujan di sana heboh lah pokoknya begitu ya. Singkat cerita Ka'bah itu runtuh gitu ya, Ka'bah itu runtuh. Ini kira-kira di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusia 20-an tahun, tidak persis berapa tahun tapi 20-an tahun. Ada seseorang berinisiatif dari kalangan Bani Makhzum. Kita tahu di Mekah itu terbagi ada Bani apa, Bani apa, Bani apa, yang sesungguhnya mereka semua itu keturunan dari Adnan atau keturunan dari Huzaimah atau keturunan dari Kinanah dan seterusnya ya. Nah, mereka itu ada salah satu bani namanya Bani Makhzum. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah bapak dari Khalid bin Walid. Ya, bapak dari Khalid bin Walid. Beliau ini punya usulan untuk bagaimana kalau kita perbaiki Ka'bah. Tapi pakai apa? Di Mekah nggak ada kayu. Pahat batu perkara gampang, tapi tidak ada kayu. Buat apa kayu? Buat pilar-pilar penyangga, buat memperkuat fondasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata qadarullah, ya, mereka orang-orang jahiliyah ini merasa mendapatkan persetujuan dari Allah karena tersebar berita ada kapal dari Romawi terdampar di lautan Jeddah, di pantai Jeddah. Kapal itu dibeli oleh mereka karena kapal itu terbuat dari kayu, dan kayu-kayu itu, karena kayu kapal itu kan tentu saja kayu yang kuat gitu ya, bisa digunakan sebagai pilar penyangga Ka'bah nanti. Masalah kayu terselesaikan. Nah, tapi kemudian ternyata ada satu problem. Gak ada yang berani memulai menghancurkan Ka'bah karena bagi mereka, waduh, ini kok Ka'bah dirusak, Ka'bah kok dihancurkan. Tapi Walid bin Mughirah itu memulai menghancurkan Ka'bah dengan kapak. Ini bapaknya Khalid bin Walid dari Bani Makhzum, saking wibawanya dia ya. Menghancurkan Ka'bah dengan kapak. Nah, terus kemudian orang-orang hanya melihat saja, tidak berani. Lalu mereka mengatakan, udah, kita tunggu satu malam, apa yang terjadi kepada Walid bin Mughirah atau kota kita. Nah, ditunggu satu malam, ternyata besoknya Walid bin Mughirah tidak apa-apa dan tidak terjadi apapun terhadap kota Mekah. Mereka menganggap ini adalah perkara baik, mereka menganggap ini adalah pertanda baik. Dilanjutkanlah pembangunan Ka'bah, gitu ya. Lalu ternyata dari dalam Ka'bah itu, dari dalam bangunan Ka'bah ada seekor ular besar, ular beracun. Mereka tidak berani mengganggu ular ini karena mereka menganggap ini penunggu Ka'bah ini, atau ini Allah tidak setuju kepada kita. Datang elang besar dari udara, menangkap ular itu, lalu membawa pergi ular itu. Nah, mereka kembali mengatakan ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyetujui tindakan kita. Nah, akhirnya mereka sampai kepada pondasi Ka'bah yang katanya terbuat dari sebuah batu berwarna hijau berbentuk kubus. Ketika batu itu mau diangkat, ternyata terjadi gempa bumi besar. Dan akhirnya mereka tidak jadi mengangkat batu itu. Dan Ka'bah di masa itu dibangun dari pondasi itu. Tapi timbul satu masalah. Ketika mereka mengatakan memperbaiki Ka'bah itu harus dengan dana yang baik-baik saja. Dengan dana yang jujur, tidak berasal dari penipuan, tidak berasal dari penggelapan, tidak berasal dari pembunuhan, perampasan, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Ternyata dana itu hanya cukup sampai membangun setengah Ka'bah. Kok bisa? Kan membayar pemahat batu, membayar ya makanannya dan lain-lain sebagainya. Ternyata cuma cukup sampai dengan setengah bangunan Ka'bah, sehingga ada sekarang yang dinamakan sebagai Al-Hijr atau dinding itu. Dinding yang bentuknya setengah lingkaran itu tadinya adalah termasuk ke dalam bangunan Ka'bah. Tapi di masa jahiliyah
Ternyata itu tidak dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah karena ternyata uangnya nggak cukup. Kok bisa nggak cukup? Ini menjadi gambaran bahwa ternyata sebagian besar harta dari orang-orang jahiliyah itu dari hasil tidak halal. Mereka tidak memperhatikan dari mana mereka mendapatkan keuntungan. Tanah mereka luas-luas, kebun mereka besar-besar, kafilah dagang mereka makmur subur, tapi ternyata mereka melengkapi itu dengan jualan minuman keras. Mereka melengkapi itu dengan riba, mereka melengkapi itu dengan merampas dagangan orang, berbuat curang, sebagaimana yang manusia lakukan sekarang ini. Kalau teman-teman mau sedikit insight gitu ya, kalau kita jumpai di Tabaqat Ibnu Sa'ad, kisah yang tadi saya dapatkan dari Sirah Ibnu Hisham, yang sekarang ini saya dapatkan dari Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tabaqat Ibnu Sa'ad itu apa sih? Intinya kitab sirah juga, cuman pembahasannya itu lebih apa ya? Lebih didasarkan kepada bagian-bagian atau derajat orang-orang di dalam Islam. Walid bin Mughirah itu mengharamkan khamr bagi anak-anaknya, mengharamkan minum-minuman keras bagi anak-anaknya. Ya. Dan begitu juga sebagian besar dari orang-orang Bani Makhzum. Mereka sangat menjaga kesucian itu. Nah, ini cerita mengenai Walid bin Mughirah. Cuma terjadi satu kisah lagi. Pembangunan Ka'bah itu dibagi dua. Satu sisi punya Bani Hashim, satu sisi Bani Makhzum. Ini saking gitu ya, saking kedua Bani ini, Bani Hashim dengan Bani Makhzum, itu yang punya kekuatan uang paling besar dan punya anak laki-laki paling banyak. Nah, singkat cerita Ka'bah itu sudah tegak berdiri gitu ya. Ka'bah itu sudah tegak berdiri, timbul satu masalah. Ini tinggal satu batu paling mulia. Siapa yang berhak melakukan? Atau siapa yang berhak meletakkan di tempatnya? Batu itu adalah Hajar Aswad. Datang ada satu pemberi solusi, namanya Abu Umayyah. Siapa Abu Umayyah? Ternyata Abu Umayyah adalah adik dari Walid bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah. Nah, Abu Umayyah ini merupakan ayah dari Ummu Salamah yang suatu saat nanti akan menjadi istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Umayyah memberikan solusi begini. Kalau yang berhak memberikan batu ini, bagaimana kalau orang yang pertama kali memasuki Ka'bah? Oke, nanti subuh-subuh kita buktikan siapa yang memasuki Ka'bah pertama kali. Semua orang setuju. Dan kenapa bisa semua orang setuju? Wibawa dari Abu Umayyah. Bayangkan ada satu masalah besar yang menimpa semua orang, sehingga semua orang itu bertengkar siapa yang berhak meletakkan, gitu loh. Dan ternyata ada satu orang memberikan solusi. Oke, yang berhak meletakkan adalah orang yang begini. Ini pasti orang yang memberikan solusi semacam ini orang yang sangat dihormati. Ternyata kita tahu esok paginya yang meletakkan atau yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu ceritanya kita ketahui. Rasulullah menggelar selendangnya, lalu kemudian batu itu ditaruh di atas sana, lalu ada orang yang ikut mengangkut batu itu ke dalam lubangnya. Dan Abu Umayyah termasuk di antara orang yang meletakkan batu itu ke dalam, atau orang yang mengangkut batu itu dengan sorbannya Rasulullah ke dalam lubangnya. Dan dengan tangan Rasulullah sendiri, Rasulullah memasukkan batu itu ke dalam lubang yang ada di Ka'bah. Dan semenjak saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Kalau begitu, ini membuktikan ya betapa besarnya wibawa Bani Makhzum pada saat itu. Ini kita bicara bapaknya Khalid bin Walid, lalu tadi kita bicara bapaknya Ummu Salamah, lalu kita bicara anaknya yang paling tua, namanya Hisham bin Mughirah. Siapa ini Hisham? Teman-teman ingat nggak? Abu Jahal bapaknya siapa? Ternyata Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Jadi kita lagi bicara tentang bapaknya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dari kalangan Bani Makhzum. Mughirah itu punya 3 anak. Ada Abu Umayyah, ada Walid, ada Walid bin Mughirah, lalu kemudian ada Hisham bin Mughirah. Ada lagi anak-anak yang lain. Hisham itu terpandang sangat hebat, suaranya sangat didengar, dan ketika Hisham itu meninggal, orang menjadikan tanda berubahnya tahun. Di masa jahiliyah itu hanya sedikit sekali sesuatu yang dijadikan sebagai tanda berubahnya tahun. Salah satunya tahun gajah, yaitu peristiwa Abraha yang menyerbu Ka'bah dengan pasukan bergajah.
Lalu kemudian dihancurkan oleh burung ababil. Dan satu lagi adalah ternyata tahun wafatnya Hisham. Jadi patokannya kapan? Sekian tahun setelah wafatnya Hisham. Patokannya tahun kapan? Sekian tahun setelah tahun gajah. Nah, maka anak-anaknya atau generasi cucu dari kalangan Bani Makhzum itu merasa hebat. Khalid bin Walid itu masuk ke parlemen Darun Nadwa itu sebelum usia 40. Abu Jahal, Amr bin Hisham yang sebelumnya gelarnya itu Abul Hakam itu juga masuk ke parlemen sebelum usia 40. Dan gelar Abu Jahal itu kan sebelumnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, karena segala masalah itu kalau udah mentok dimintakan solusinya kepada Abul Hakam tadi, kepada Amr tadi, selesai. Bisa kita bayangkan betapa besar wibawa Bani Makhzum ini. Iya kan? Dan wibawa ini hanya tersaingi oleh Bani Hashim. Karena apa? Abbas ini memegang urusan memberikan minum jamaah haji. Abu Thalib menjadi pemimpin kota Mekah. Abu Lahab, pamannya Rasulullah yang lain, ini memegang sebagai ya pembiaya, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi alasan kenapa Abu Jahal menentang dakwah Rasulullah SAW. Kami punya kekayaan, kata Abu Jahal, Bani Hashim punya. Atau Bani Hashim itu punya anak yang banyak, kami punya. Bani Hashim punya ini itu, kami punya. Tapi sekarang Bani Hashim mengaku punya nabi, kami nggak punya. Apa-apa ini Bani Hashim. Kenapa mereka nggak mengklaim menjadi nabi juga? Karena mereka tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan kedustaan. Mereka tahu itu. Ada satu adegan yang menarik ketika Abu Thalib itu ditawari oleh Walid bin Mughirah. Wahai Abu Thalib, bagaimana kalau kita pertukaran? Keponakanmu ditukar dengan keponakanku yang namanya Ammarah bin Walid, kakaknya Khalid bin Walid. Ammarah bin Walid ini adalah laki-laki yang paling tampan di generasinya, sampai ketampanannya itu digambarkan ketampanan yang cantik. Abu Thalib marah gitu loh. Kalian menukar anakmu dengan keponakanku, lalu kalian bunuh keponakanku, sedangkan aku merawat anak kalian. Ini adalah permainan yang curang. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah gambaran privilege yang dimiliki oleh Bani Makhzum, privilege yang dimiliki oleh sekelompok orang, ternyata menyebabkan ketika datang kebenaran kepada mereka, privilege itu menghalangi hati mereka untuk menerima kebenaran itu. Kita kaya, kita punya nasab, keturunan yang ringrat dan lain sebagainya. Kita punya studi yang tinggi, kita baru datang dari luar negeri, kita punya tanah luas, kita punya kekayaan yang besar. Apakah itu semua menghalangi kita dari menerima kebenaran dari orang yang jelas-jelas benar akan tetapi tidak memiliki privilege seperti kita? Ya, serahkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.